bangun jam berapa, jam 2, ngapain bangunin ibu-ibu. Alhamdulillah. Niatin kalau malam kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Shollu billail wan nasu niyam. Orang lagi pada tidur kita bisa bangun malam, kita bisa untuk bertahajud, sholat minimal 2 rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah, kagak ada suaranya. Ini antara lapar, antara ngantuk, kelamaan apa tersepona. Kalau saya giniin sebut Allah ya Bu ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Dan di tengah malam bangunlah, bertahajudlah. Kenapa? Orang kalau bisa bangun malam tahajud sholat 2 rakaat, insya Allah Allah akan berikan maqamam mahmuda. Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hajat kita banyak, urusan kita banyak, sedih ada, senang ada, masalah ada, ngadu sama Allah malam-malam, khususnya orang lagi pada tidur, kita bertahajud, kita berhajat kepada Allah. Insya Allah kerjakan itu, insya Allah sama-sama kita kerjakan di bulan Muharram ini. Yang ketiga, apa yang ketiga Bu? Silaturahim. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada zaman baginda Rasulullah SAW, ketika itu zaman dulu disebut bulan Muharram karena dilarang adanya peperangan, dilarang adanya pertumpahan darah, dilarang adanya perpecahan. Oleh karena itu kita sekarang berada di bulan Muharram, niatkan untuk kita bisa hindari yang namanya perpecahan. Ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah dikumpulkan di sini di awal bulan Muharram, insya Allah bisa meningkatkan nilai-nilai silaturahim, apalagi ibu-ibu yang pakai baju hijau-hijau semua di sini. Alhamdulillah. Sama tetangga, sama temen, sama saudara, ada yang punya masalah, beresin dari sekarang. Kenapa? Supaya kita dicinta sama Allah. Karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bu, kalau misalnya ibu punya masalah sama tetangga, pulang dari sini ibu inget-inget, oh saya punya masalah sama tetangga sebelah kanan, ada masalah sama tetangga yang di depan, ada masalah sama tetangga yang di samping kiri. Oh 3 orang. Ibu niatin pulang dari sini mampir ke toko kue, beli 3 loyang kue buat kasih tetangga yang lagi bermasalah. Mau apa enggak? Mau, alhamdulillah. Tapi sampai toko kue jangan bilang begini, Bu, mana kue yang kira-kira udah expired? Saya mau beli. Kenapa? Saya pengen kasih kue sama tetangga, cuma saya ikhlas nggak ikhlas gitu ngasihnya. Oh insya Allah kalau kita niat menjalin silaturahim khususnya di bulan Muharram ini, maka insya Allah Allah akan berkahkan umur kita. Amin ya rabbal. Kata Nabi, man ahabba ayyumaddalahu fi umri wa an yuzada fi rizki falyabirra walidayhi wal yasir rahimah. Orang kalau pengen panjang umurnya, berkah rezekinya, banyak duitnya, maka sama orang tua biar bakti dan juga jalinlah tali silaturahim. Alhamdulillah. Kumpul ini insya Allah menjadikan nilai silaturahim kita nambah. Kumpul di sini insya Allah akan Allah catat kita sebagai hamba Allah yang menjalankan tali silaturahim pada pagi hari ini. Amin ya robbal. Bu, emang kadang-kadang yang di sini suka lupa sama yang wing-wing lewat. Jamaah sekalian, silaturahim memang persatuan kesatuan umat harus dijadikan fondasi landasan dalam kedamaian, dalam kesejahteraan. Karena dengan kita damai, kita menjalin silaturahim, insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir,
Saya nggak panjang-panjang karena saya liatin ibu-ibu udah pada nguap. Pak, bapak-bapak, ibu-ibunya udah pada nguap nih Pak. Ya, yang terakhir yang keempat. Yang keempat apa tadi? Sodako. Alhamdulillah. Saya liatin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ahlu sodako semua. Kalau nggak sedekah sehari 1 juta kayaknya nggak enak gitu hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Niatin kita bersodakoh. Sodakoh yang paling tinggi adalah harta. Sodakoh yang paling ringan adalah senyuman. Bu, kalau bisa harta kita keluarkan juga, paling rendah pun juga kita keluarkan, yaitu senyuman. Coba sekarang saya mau lihat sama ibu. Bu, coba senyum. Sodakoh. Pak, coba senyum. Sodakoh. Cuma kadang-kadang nih emak-emak kadang-kadang nih senyumnya tergantung tanggal. Betul apa enggak Pak? Oh, bapaknya ngangguk kenceng banget. Awal bulan senyumnya sumringah. Tengah bulan agak kurang dikit. Akhir bulan oh enggak. Insya Allah di sini senyum. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan insya Allah senyum karena di sini wanita-wanita solehah semua. Bu, senyum karena senyum adalah ibadah. Nanti sampai rumah ibu praktekin ya Bu ya. Ibu kalau senyum itu ibadah. Seperti salah seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau bertekad kalau dapat ilmu dari Nabi langsung mau diamalkan. Satu ketika Abi Dzar pulang setelah sholat berjamaah bersama Nabi, ketok pintu rumahnya, Assalamualaikum. Dibuka pintu sama istrinya. Abi Dzar langsung tegur istrinya, Assalamualaikum Bu. Kata Abi Dzar, apa kabar kamu hari ini? Nanyanya sambil senyum. Belum dijawab sama istrinya, Abi Dzar nanya lagi, adakah makanan pada pagi hari ini? Sambil senyum. Abi Dzar nanya lagi, anak-anak udah bangun belum? Sambil senyum. Bu, suami pulang ke rumah senyum-senyum sendiri, ibu bingung apa enggak? Bingung? Bingung. Sama seperti istrinya Abi Dzar. Saya akan jawab pertanyaan abang, kata istrinya Abi Dzar. Tapi saya mau tanya dulu, kenapa masuk sambil senyum, nanya sambil senyum, duduk sambil senyum? Kata Abi Dzar, hakadza ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahaddatsa bi hadisin illa wa tabassam. Tidak keluar satu mulut, tidak keluar satu ucapan, kata Abi Dzar, yaitu baginda Rasulullah SAW, kecuali Nabi selalu dalam keadaan tersenyum. Berarti kalau kita senyum, kita ikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang praktekin ya Bu ya. Tanya sama suami di rumah, Pak mau kopi apa enggak? Nanyanya sambil. Kata suami, boleh juga kopi. Ibu ke dapur sambil. Ibu ambil kopi di lemari sambil. Ibu ambil gula di lemari sambil. Ibu ambil gelas sambil. Ibu ngadu kopi sambil. Itu kopi ditaruh di baki sambil. Jalan ke suami sambil. Suami di meja kita bilang, Pak ini kopinya sambil. Tuh kira-kira suami kita bilang apa Ibu ya? Pak kira-kira orang saya mau tanya Bapak nih, kalau istri dia pulang senyum, ke dapur senyum, masak senyum. Kata Bapak tanggal berapa ini ya? Jangan-jangan ada maunya. Hakadza ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu tersenyum. Suami senyum sama istri, pahala. Istri senyum sama suami, pahala. Insya Allah kalau di rumah main senyum-senyuman, insya Allah rumahnya banyak datang pahala. Amin ya Rabbal. Nggak usah peduli ibu giginya tinggal 2, bapak tinggal 3, nggak apa-apa. Yang penting senyum aja. Insya Allah rumah itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena menjalankan ibadah. Tapi yang paling istimewa yaitu dengan kita mengeluarkan harta, yaitu dengan bersedekah. Apalagi punya badan sakit, niatin keluarkan harta,
niat sedekah, kata Nabi, dawu mardakum bisedekah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Insya Allah kita bersedekah, badan kita sehat. Insya Allah kita bersedekah, hablum minannas terjaga. Insya Allah dengan kita bersedekah, Allah akan cinta sama kita. Amin ya Rabbal. 4 inilah yang harus kita niatkan untuk bisa kita amalkan di bulan Muharram ini sebagai hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, dan juga beribadah. Insya Allah bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, bulan yang kita tingkatkan hubungan kepada Allah, maka Allah juga akan memuliakan kita. Amin ya Rabbal. Itu aja ya Bu ya, karena sekarang sudah pukul 11.30, acara sudah sangat panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bersyukur kepada Allah, Allah masih kasih kita panjang umur. Bersyukur kepada Allah, Allah masih kita kasih sehat badan. Dan bersyukur kepada Allah, Allah masih pertemukan kita dengan tahun 1444 Hijriah. Perbanyak muhasabah, juga meningkatkan amal ibadah, baik hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada Allah. Puasa yang bisa sunnah dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, hubungan kepada manusia, silaturahimnya dijaga, juga bisa bersedekah, dan kita banyak bertobat kepada Allah, perbanyak mengucap istighfar, khususnya di bulan Muharram ini. Insya Allah Allah akan lebur semua dosa-dosa kita, dan insya Allah semua urusan kita akan dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah tergantung niatnya. Ibu mau niatnya apa silahkan. Yang pengen punya mobil nambah, yang pengen punya anak soleh-solehah, pengen punya suaminya soleh, istrinya solehah, kemudian semuanya kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Satu Fatihah lagi kita doakan Bapak Bupati dan Ibu beserta segenap jajarannya dan seluruh para tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dipelihara, dijaga, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Insya Allah apa yang dijalankan hari demi harinya semua dalam bimbingan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah pelihara keistiqomahannya. Kelak kalaupun wafat semua dalam keadaan wafat yang husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Izin para ulama, para kiai, saya pimpin doa untuk menutup majelis ini. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa
wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama utaitana. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu, saya lupa, kalau ibu suka ngelihat saya di Trans TV, alhamdulillah Bapak Bupati suka nonton saya di Trans TV. Sekarang saya punya program sendiri TV One yang tayang setiap hari. Tadi perdana tayang jam 8 pagi. Jadi kalau hari ini nggak bisa nonton, besok insya Allah masih ada di TV One jam 8 pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di TV One ya Bu ya. Judulnya Assalamualaikum Bunda. Insya Allah menjadi tayangan yang bermanfaat, yang akan bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon ridho apabila ada kekhilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.